berikan kepada Allah selanjutnya yaitu tausiah yang sokong kepada para penarik yang diisi oleh kita yang kedua ekonomi pelayanan ini Bapak Kiai Haji Muhammad Syaifuddin Mudri. Kepadanya langsung kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayat yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatihah beserta seluruh jajaran pengurus yang terhormat Bapak Sekretaris Lurah Bapak Haji Sair dan Haji Iko, Ketua TMI, Ketua Pemilihan Bapak Muhammad, Ketua UPZ, Ketua Amil Seluruh Keradenan, para alim, para ulama, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, hadir Ustaz Syahroni, Ustaz Ahmad Soban, Sarjana Agama MS, juga Ustaz Subandi dari Masjid Al-Mutakin, seluruh jamaah dan para RW yang hadir, juga para RT yang berbahagia. Malam ini tentunya menjadi malam yang sangat berbahagia buat kita semuanya di tengah hujan yang terus mengguyur kita dari sore tadi sampai saat ini, merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga tak ada kata untuk kita tidak mau bersyukur dan tidak diberi nikmat oleh Allah. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga hujan yang turun membawa berkah buat negeri yang kita cintai. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga curah kita dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Malam hari ini bertepatan dengan talim kami dari Kelurahan Keradenan, MUI, kemudian PJ, TMI. Tentunya kami kepanjangan lisan dari PJ atau dari kecamatan bahwa di bulan Ramadan ini ada yang harus kita urus, bukan mengurusi orang yang tidak puasa. Kalau mengurusi orang yang tidak puasa, semua sudah paham. Hanya di antara orang yang tidak berpuasa itu marid, sakit, orang yang dalam perjalanan, dan di antaranya orang gila. Jadi sudah pada paham semuanya. Kalau kita berbicara masalah puasa, dari tahun ke tahun hadisnya ada, Qurannya ada, semuanya real. Tinggal kita kira-kira punya akal apa kagak. Kalau kita nggak punya akal, ya mungkin berlebaran. Tapi karena kita punya akal,
orang yang berakal, maka kewajiban kita di antara melaksanakan puasa adalah berakal. Tetapi yang harus kita urus di antaranya adalah zakat. Ini yang sangat sensitif. Karena pada pertemuan tarawih keliling pertama saya sudah ceritakan, karena posisi hari ini kita harus betul-betul menyelamatkan akhirnya dan menyelamatkan mustahil, muzaki dan mustahil. Kenapa kita selamatkan muzaki? Takut ada orang kaya dia mau zakat kemana? Duitnya banyak Pak Sekor, duitnya banyak, dia mau kemana? Sedangkan agak ada panitia, ataupun ada panitia dia tidak percaya. Saya tidak percaya. Kalau saya kasihkan ini uang ke sini, ini nggak mungkin dikasihkan ke paket kecil. Sehingga dia mengambil keputusan, sudah di rumah saya saja. Atau ada juga yang memang ingin ke Songor, muzaki yang pengen ke Songor, buat dia bukan biar terkorasa ke Songor, tapi memang dia ingin ke Songor. Dia panggil semua sengaja, setiap waktu dia panggil orang-orang rumah. Padahal nggak sepira ngasih duitnya tersikap. Lalu tak 10.000 tak berapa, dia jelas ingin Songor. Ada yang ingin viral, ingin Songor. Mungkin dia update di status bahwa saya sudah zakat. Karena kalau dihitung zakat dengan harta yang dia miliki tidak sebanding. Karena kenapa? Karena dia tidak pakai ilmunya zakatnya. Dia tidak memakai ilmunya zakatnya berapa persen yang harus dia keluarkan. Berarti kan PR kita ada muzaki yang tidak paham bahwa dia ini adalah muzaki, sehingga dia mengeluarkan tapi tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, dan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah dan ditentukan oleh para ulama, serta ditentukan oleh UFES yang sudah tertera di Bajis Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Bogor ke pemerintahan. Ini sudah ada ketentuannya. Maka ini tugas kita, bukan hanya mustahil yang kita perhatikan, muzaki pun harus kita perhatikan. Jadi kalau tadi Pak Ketua UFES itu bacakan ayat khud min amwalihim, khud itu bersetir amar ya sebetulnya, ambil. Tapi ambil juga bukan memaksa, merampok kalau kita namanya. Khud itu mengingatkan. Jadi tanpa bahasa di situ tafsir ayat tanbihun, tegasnya mengingat. Ingat itu yang udah muzaki, yang sudah haknya muzaki mengeluarkan zakat, ingetin. Pak, bapak namanya udah kaya, bapaknya namanya udah ini punya ini, bapak harus jawayanya lah. Oh saya dagang rugi, ya kalau dagang rugi ya itu bukan urusan saya, rugi mau, untung agak mau diem baik. Nah untungnya diem baik, kopinya apa kopi orang? Lagi untung mau bawa aja kopi, agak diem baik. Rugi ngomong sama kita, ada bencana juga ya orang rugi loh ngomong kan. Jadi hadir sekalian, ini ada kewajiban kita. Nah baru setelah muzaki paham, nah mustahilnya juga ada kewajiban kita. Maka di situ nanti dirumuskan 8 asnaf itu ada berapa di kita dari 8 asnaf itu. Nah ini adalah kewajiban kita. Maka kami mengingatkan karena instruksi dari Bajis, kemudian melalui kecamatan, melalui FUI, semua bagaimana agar kita bisa mengurus praktikan masalah zakat. Sehingga ini malam yang kedua kita tadi untuk menggemborkan permasalahan zakat, karena ini kewajiban kita semuanya. Maka insya Allah mungkin malam ketiga, malam yang nanti terakhir Pak Ketua Paguyuban kemungkinan bisa di kelurahan untuk evaluasi terakhir sambil buka bersama Pak Sekel. Nanti tanggal 28 insya Allah kita sekaligus buka bersama, kemudian bagi-bagi hasil buka bersama. Nanti tanggal 28 ya, 28 dan evaluasi terakhir bagi THR juga mungkin ya Pak Sekel ya. Buat yang amplop disiapin, amplopnya doang, isinya kagak. Ada yang berbahagia sehingga nanti kita evaluasi. Baik, itu yang pertama. Dan di sela kita tarawih, alhamdulillah malam ini adalah malam yang indah karena sampai kita ke tanggal 17 Ramadan. Al-Quran itu
menerima wahyu yang pertama. Jadi yang pertama mendapatkan wahyu mukjizatnya Nabi Muhammad itu Quran. Ayat yang pertama surat apa ya? Kenapa? Pertama surat apa? Dan kalau tahu mana surat Iqra aja ya. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Amat berat ingin menerima ayat Allah itu amat berat. Selevel baginda Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan wahyu yang pertama di Gua Nawa. Takut pada lupa lagi. Itu apa nih? Di Gua Hiro. Itu yang pertama. Bagaimana keadaan di saat itu Nabi Muhammad SAW sampai keluar keringat. Kata malaikat, ya Muhammad, Iqra. Itu ayat yang pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Berat. Ketika ingin mendapatkan wahyu yang pertama bagi Nabi Muhammad itu berat yang luar biasa. Bukan Nabi Muhammad tidak bisa, bukan Nabi Muhammad tidak ada seorang Nabi yang bodoh. Patona, Nabi Muhammad itu patona, sidik amanah, tabligh patona, cerdas Nabi Muhammad. Filter Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada bahasa Umi dan Muhammad SAW? Umi itu tidak bisa baca karena memang sejarah membuktikan karena di zaman dahulu keterbelakangan masalah pendidikan dan sebagainya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu? Laki-laki, wanita-wanita yang baru lahir, wanita orang-orang yang baru lahir, perempuan itu dibunuh. Itu saking luar biasa jahiliyah yang bodoh. Kembali lagi, berat sampai keringatan Muhammad keluar, akhirnya dia mati. Lari, kemudian ke rumahnya sampai diselimuti. Jadi dalam satu tafsir kalimat Iqra atau wahyu pertama Quran disampaikan itu subhanallah luar biasa. Nah, kalau dalam kitab tafsir Munir itu ada bahasa bukannya berat, tetapi di saat itu Nabi Muhammad SAW memang inilah sekelas Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan, menerima itu luar biasa. Mengamalkannya, bukan bicaranya dia tidak mampu. Bagaimana saya mengamalkan? Jadi ada sebuah tanda-tanda besar. Ini ketika saya mengamalkan, mau bagaimana ini? Ini ketika Quran disampaikan kepada saya, mau bagaimana ini? Sama ketika hari ini kita di hadapan kita dikasih Al-Quran, ada Al-Quran, kita diperintahkan membaca. Mampukah kita membaca Al-Quran? Mampukah kita mentafsirkan Al-Quran? Mampukah kita mengamalkan Al-Quran? Ini sebuah beban yang besar buat kita umat Nabi Muhammad SAW yang sampai detik ini nol, belum semuanya. Baca, tiba baca, itu dia yang suka baca, itu dia yang suka baca. Kita mah kadang-kadang kan perlu baca gitu. Baca dia udah gelemot, baca dia punya, apalagi nggak baca, suruh ngatakan Quran doang, suruh baca Quran di bulan Ramadan, masya Allah luar biasa, juribnya, sentralnya, masya Allah banyak. Beda kan? Baca Quran kalau baca SMS nggak enak baca SMS, enakan melihat TikTok Pak itu, lah, melihat TikTok sejam itu, bukan pada belum mau bukan. Tapi coba lihat Quran, jangan pun sejam kita membaca Al-Quran, melihat ayat suci Al-Quran, 5 menit, 10 menit saja. Ini saya katakan, ada orang ngaji Yasin sampai bentar surat Yasin. Baca Al-Quran, bayangkan lagi. Membacanya saja sih sulit, membacanya saja kita sulit, membaca, apalagi sampai menghafalnya. Ada yang bisa menghafalnya, membacanya dan menghafalnya, tapi mengamalkannya bisa enggak? Kan sering juga banyak tahfidz, hafidh dan sebagainya, tapi mengamalnya kagak. Ini orang tahfidz apa tahfidz? Beneran apa tahfidz? Tahfidz. Kan sekarang orang
masih mending. Ini yang parah, orang mati kagak puasa, enggak. Orang mati kagak puasa. Tapi kan kan begini, bicara dalil, kadang-kadang semakin mengerti, semakin paham, semakin memudahkan kita. Lah gampang. Kita. Kenapa nggak puasa? Gitu ya. Padahal dia pedih. Sampai ada bahasa yang silakan nggak puasa juga asal yang ngerti. Dan hati, ya maksudnya ngerti itu sebetulnya bukan kemudian dia diam aja di situ kemudian nggak puasa. Kenapa dia ngerti? Ya yang ngerti. Mari safar. Ketika dia perjalanan nggak apa-apa, ya udah makanya bapak kalau pengen buka terus ya udah jalan aja ke Solo, nggak balik itu maksudnya silakan. Namanya bapak mau sakit silakan. Sedang safar, sedang di perjalanan silakan. Berangkat ke sana kemarin mungkin beda lagi ceritanya. Jadi kembali lagi, maka kurang. Ada yang kemudian hari ini kita bisa membaca Quran, mengalirnya susah, mengamalkannya susah. Ngamalnya susah. Berapa? Bicara Quran itu kan jauh praktik dalam kehidupan kita untuk mengamalkan Al-Quran kita. Jangan jauh-jauh lagi. Ayat yang pertama saja kita amalkan itu kalau baca. Maka tafsir juga di sana ada jalan lain tapi jelasin juga ikra binafsi. Ikra dibaca dalam diri kita, baca semuanya yang perlu dibaca, bukan yang Qurannya saja dibaca, diri kita juga baca. Bagaimana diri kita dibaca? Masalahnya itu berat luar biasa. Bagi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu itu berat sampai menggigil, diselimutin sampai kemudian turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wasyabaka fatahhir kan itu. Hei orang-orang yang berselimut bangun, tapi jangan selimut terus. Nabi sampaikan kepada umat. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril ta'ala, ya Rasulullah, sampaikan ini aku akan sampai. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wasyabaka fatahhir. Hei orang-orang yang berselimut, hari ini yang sedang nyumput aja, yang punya ilmu, amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya, jangan sampai ilmu yang nanti akan memberikan celaka besar buat kita. Nah, makanya kembali lagi, betapa dahsyatnya Al-Quran. Kita belum bisa menjadi itu semuanya. Maka paling tidak, kita menjadi muhibbin, orang yang cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada Al-Quran, paling tidak ngedengerin lah. Ngedengerin. Enak ngedengerin Quran, enak ngedengerin Al-Quran itu soalnya kayak tadi ngaji. Kalau Allah Akbar Korea luar biasa. Jadi kalau kita udah dengar Korea luar biasa. Ya buat tadi Korea Pak Usuk, PRT Usuk, guru. Ya ada Korea ada guru luar biasa. Maka pada kesempatan kali ini menjadi malam yang terindah buat kita semuanya sehingga bisa hadir. Semoga Nuzul Quran menjadi malam yang senantiasa malam yang penuh dengan kemuliaan dan sambut Lailatul Qadar. Semua kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di malam ini dan di malam-malam selanjutnya, di malam ganjilkan, di malam genapkan. Wallahu a'lam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya bisa berusaha. Apa sih orang tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang akan semakin benar dalam pribadinya, dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Terakhir pada kesempatan kali ini sekali lagi yang tadi sudah dikukuhkan sebagai pengurus UPJ yang ada di RW atau di tingkat RW-nya masing-masing supaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintah atau kelurahan termasuk kecamatan ada data-data yang saja nanti ada datanya, forum yang disampaikan, datanya sampaikan dan mungkin di situ ada yang sudah ditentukan kemarin Ustaz ya pada RT dan sebagainya. Apa gunanya tentunya sebagai cara untuk kita bagaimana bisa melaksanakan atau memberikan arahan kepada seluruh masyarakat yang pertama yang bisa supaya berzakat, kemudian mustahik supaya betul-betul mereka pun terbagi bahagia ketika masuk dan berakhir bulan Ramadan, bahagia mereka semua para mustahik sehingga mereka bisa merayakan apa yang dirayakan oleh orang-orang yang mampu. Semua kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa
insya Allah pertemuan akan datang di tanggal 28 April. Hari apa itu Mas? Selasa. Ya, 28 April, Bapak semuanya, RT RW, semuanya kita bisa melaksanakan buka bersama sebagai evaluasi tarikh kita yang terakhir yang tepat di kelurahan. Nanti langsung kita tarikh setelah kita setelah kita buka bersama juga nanti ada tarikh. Insyaallah semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir bulan Ramadan kita bisa sempurna melaksanakan Ramadan dan insyaallah Ramadan kita, ibadah puasa kita, ya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.